Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini marilah kita mulai bimbingan tahfiz untuk juz 1 dengan bimbingan Ustadz Roni Al-Gontori dengan metode otak kanan menggunakan tulisan kartu ayat dan bimbing selama 20 menit. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada bimbingan tahfiz juz 1 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kemudahan kepada kita dan selalu mengarahkan kita kepada semangat istiqamah dalam mendekatkan diri kepadanya. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk hari yang pertama ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya lah kita masih dikumpulkan di majelis ini. Insyaallah bersama orang-orang saleh di majelis ini, mudah-mudahan bisa lebih saleh lagi, lebih dekat dengan Al-Quran lagi, dan lebih istiqomah lagi dalam mempunyai target dalam hidupnya. Kita berniat semuanya agar Al-Quran menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Al-Quran adalah bagian terpenting dalam sejarah kehidupan kita, dan inilah yang akan menjadi syafaat dan bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tahap menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Ini alhamdulillah metode ini insyaallah yang akan bersama kita seiring dengan waktu. Metode ini telah mendapatkan registrasi dari Haki Dirjen Kemenkumham yang insyaallah bisa dipelajari dan bisa dipakai oleh segenap peserta di grup ini. Yang pertama adalah Al-Azam. Silahkan dilihat gambar yang berwarna biru. Bagi yang belum melihat boleh japri admin yang tulisannya berwarna putih, Al-Azam. Al-Azam yaitu adalah sebuah keinginan, sebuah niat, sebuah program, sebuah strong desire bahwa kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dalam konteks saat ini kita dalam grup juz 1, maka pasang niat semuanya, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, menyampingkan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan Allah catat sebagai pahala dan juga Allah catat sebagai sebuah amal, walaupun itu hanya niat saja. Setelah niat baru kita masuk kepada yaqra dan talqin. Barakallahu fikum. Bismillah. Sebelum masuk kepada yaqra, jadi Al-Azam itu yang nomor 1, yang paling atas tulisan berwarna putih itu adalah kesungguhan niat, keistiqomahan. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Yang artinya apabila engkau memiliki sebuah azam, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha semaksimal mungkin menghafal ayat-ayat Allah, kita tawakal. Setelah kita istiqamah di grup ini 20 hari tidak keluar-keluar karena Allah,
Setelah itu kita tawakal. Kita serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menyimpan hafalan kita, biarlah Allah yang membimbing kita, biarlah Allah yang akan memberikan pahala kepada kita sesuai kesungguhan kita menghafal. Tentu ini adalah perlu disiplin di rumah masing-masing, apalagi sekarang dalam keadaan kita di rumah, maka sangat diharapkan kita istiqamah di rumah, menghafal, bahkan memakai hafalan itu ketika solat sunnah kita, solat 5 waktu kita, solat duha sunnah misalkan. Jadi pastikan solat duha pakai Al-Baqarah, Masya Allah. Insya Allah Allah akan bantu kita. Setoran ayatnya ketika solat duha, Masya Allah, itu lebih khusyuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah kita benar azam kita, Allah akan memberikan jalan. Idza sadaqal azmu wa dhuhas sabil. Ini pelajaran yang saya dapat di Gontor, bahwa kalau sudah benar azam pasti Allah akan memberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Barakallah. Baik, sengaja perlahan-lahan rekaman ini, suara saya ini sedikit demi sedikit untuk membantu teman-teman di grup ini mungkin yang HP memorinya sudah penuh, itu bisa pelan-pelan. Kalau langsung direkam 1 jam atau setengah jam tentu nanti menyulitkan untuk masuk kepada HP masing-masing, maka sengaja dibuat sepotong demi sepotong dengan harapan bisa langsung masuk ke dalam HP masing-masing. Baik, barakallah. Yang kedua adalah yaqra. Yaqra ini saya ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk membaca Al-Qur'an. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra al-Qur'an. Rasulullah mengatakan yaqra al-Qur'an kalau kita ingin bincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks metode otak kanan, kita membacanya 5 kali. Karena yaqra ini adalah fi'il mudhari'. Yang pernah belajar bahasa Arab, qara'a yaqra'u. Fi'il mudhari'nya yaitu membaca, fil hadir dan mustaqbal. Kalau iqra itu membaca atau perintah membaca. Seperti dalam Al-Qur'an, Iqra, surah Al-Alaq ayat 1. Namun dalam konteks menghafal kita butuh yaqra. Kenapa? Karena bagi kita mengulang-ulang ayat itu merupakan suatu kemuliaan, suatu contoh yang dituntunkan oleh para sahabat yang saleh, para ulama-ulama, dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dengan otak kanan, Masya Allah. Jadi otak kanan ini hanya nama saja. Sebenarnya Rasulullah sudah merumuskan, mengajarkan kepada para sahabat bagaimana kalau bertemu tentang ayat-ayat syurga, rindu masuk syurga, ketemu ayat-ayat neraka, takut dengan azab Allah, itu otak kanan. Ada intuisi, ada ilham, itu otak kanan semuanya. Dalam bahasa psikologi disebut intuisi. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq selalu menangis ketika membaca Al-Quran. Bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam karena Al-Quran yang didengarnya. Itu semua adalah otak kanan. Nah, inilah yaqra. Ke depan 20 hari ada ayat yang saya ajarkan nanti di papan tulisnya atau di kartunya, nanti berupa kartu, nanti bertahap diterimanya insyaallah. Lalu teori yang terakhir yaitu talqin. Nah, talqin ini masdar juga dari laqana yulaqinu, yaitu bagaimana kita mentalkinkan, membaca tanpa melihat. Dalam konteks metode otak kanan ini kita minimal 5 kali. Jadi nanti setelah buka kartu yang akan saya share sebentar lagi, kartu itu hanya membantu saja. Yang punya mushaf tetap buka mushaf. Yang punya Quran terjemah silahkan buka Quran terjemahnya. Jadi dibaca 5 kali, ditutup Qurannya, ditutup HP-nya. Bayangkan apa yang sudah hafal itu kita ulangi dalam memori kita. Itulah talqin. Jadi menutup Quran atau menutup HP, beranikan diri. Walaupun saya yakin ini dari beraneka ragam kalangan di grup ini, ada yang pemula, ada yang sudah sekian lama mengikuti pelatihan-pelatihan dengan saya, tapi insya Allah saya akan berusaha dengan bahasa yang mudah.
mulai dari yang mu'allaf pun pernah saya ajarkan, yang baru belajar Al-Fatihah, semuanya kita di grup ini adalah meraih ridho Allah. Yang mu'allaf maupun yang sudah lama dalam keislamannya, sudah menjadi seorang guru tahfiz, insya Allah kita saling share. Dan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kita menjadi umat yang terbaik dengan kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Silahkan ajarkan metode ini di rumah kita, di keluarga kita, masyarakat kita. Saya ijazahkan ilmu ini kepada antum semua di grup ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentang mungkin hanya sertifikat dan sebagainya, itu mungkin bisa menghubungi admin untuk dibuatkan sertifikat resmi formal dari yayasan berbadan hukum, dan itu bisa nanti di akhir. Tapi secara prinsip bahwasanya dengan kita menghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita. Barakallahu fikum. Baik, sengaja A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menghafal surah Al-Fatihah, jadi surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama dari 114 surah. Bagi grup yang akan kita mulai hari ini, insya Allah perlahan-lahan dari ayat-ayat yang mudah terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempermudah kita menghafal Al-Quran dengan janjinya, yaitu surah Al-Qamar ayat 17, sungguh telah kami permudah Al-Quran untuk dihafal. Maka kita perlu exercise, kita perlu latihan. Teknisnya adalah sebelum menghafal, pastikan semua yang kita baca sudah tepat dengan ilmu tajwid. Semua yang akan kita hafal sudah kita klarifikasi maknanya, agar kita menghafalnya dengan otak kanan. Jangan sampai kita seperti burung beo, hanya baca saja tapi tidak paham. Nah, salah satu ciri otak kanan adalah memahami. Maka silahkan yang punya Quran terjamah di rumah, dibuka Quran terjamahnya, dilihat makna demi makna, itu hanya dipahami saja. Jangan dihafal terjemahnya. Yang kita hafal adalah ayat-ayatnya yang bertulisan Arab. Nah, contoh ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Seharusnya kita menangis membaca ayat ini. Ayat yang pertama surah Al-Fatihah ini. Allah adalah Maha Pemurah, Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dan kenapa kita harus bersusah payah dalam kehidupan ini? Itu bisa kita evaluasi diri kita kalau kita ingin mentadabburi ayat ini. Pastikan panjang pendeknya benar. Mat tabi'i dibaca 2 harokat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ayat yang kedua Alhamdulillah. Jangan sampai kita membaca Alhamdu, karena huruf H itu artinya beda. Tapi harus kita baca fasih ha. Alhamdu. Kalau Alhamdu artinya segala puji bagi Allah. Kalau Alhamdu itu artinya kematian. Na'udzubillah.
maka pastikan baca terjemahnya dan perbaiki bacaannya. Dan juga yang ingin saya garis bawahi adalah kalimat alhamdu. Kebanyakan kita selama ini membaca al, itu berarti kurang tepat, karena berarti kita menjadikan lam itu qalqalah, al. Yang benar adalah lam itu hanya ditahan saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi qalqalah itu hanya di qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf lam, kemudian huruf sin, kemudian di ayat yang ketujuh itu ada huruf gha, ghairil maghdu. Jadi gha jangan ada qalqalah. Nah, ini kesalahan yang biasa kita dapatkan. Bagi jamaah-jamaah sekalian, tolong diperhatikan ini sebelum menghafal. Panjang pendeknya perbaiki, karena kalau sudah terlanjur hafal nanti susah memperbaikinya. Contoh Al-Fatihah ini, kesalahan-kesalahan yang biasa kita anggap biasa itu adalah pada ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iya. Du-nya jangan panjang. Iyyaka na'budu wa i. Nah, jadi langsung dari du langsung wa. Nah, secara umum demikian, silahkan dibaca, dihafal, pahami maknanya, dan langsung dipraktekkan di dalam solat. Jadi ini Al-Fatihah ini kalau solat tanpa baca Al-Fatihah pasti tidak sah solatnya. Maka usahakan sempurna bacaannya, panjang pendeknya. Jangan lupa itu mad arid lis sukun ayat yang kedua, alamin. Mad arid lis sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Mad arid lis sukun itu adalah mad yang di akhir kalimat. Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Nasta'in, Waladdallin. Khusus Waladdallin itu adalah mad lazim musaqqal kilmi. Jadi panjangnya adalah 3 alif. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, untuk ayat yang pertama yaitu alif lam mim. Ini adalah salah satu ayat yang hanya Allah saja yang tahu maknanya. Jadi memang ada beberapa surah yang dimulai dengan alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah. Tetapi ulama sepakat bahwa itu untuk menarik perhatian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan akan diturunkannya Al-Qur'an melalui ayat yang akan ada setelahnya. Nah, kemudian ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, prinsip otak kanan adalah kita mengingat huruf dzalika.
Jadi kalau mau menghafal surah Al-Baqarah, otak kanannya ada alif lam mim dimulai. Tapi untuk ayat yang kedua, supaya tidak lupa lagi, pastikan otak kanan kita mengingat dzalika. Nah, dzalika itu adalah media untuk kita mengingat. Ayat yang ketiga ada kalimat alladzina, sebagaimana di media yang kita share ada warna yang berbeda itu di kartu, ada alladzina. Ayat yang keempat walladzina. Ada ayat yang kelima ulaika. Nah, itu untuk diingat. Otak kiri kita tugasnya hanya menghafal saja, otak kanan tugasnya adalah mengikat hafalan. Barakallahu fikum. Bismillah, baik kita lanjutkan untuk surah Al-Baqarah. Kita harus paham bahwa Al-Baqarah itu maknanya sapi betina. Ini adalah surah yang terpanjang, 286 ayat, dan ini adalah salah satu surah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau salat malam, Rasulullah dalam riwayat selalu memakai surah Al-Baqarah, Ali Imran dan surah-surah yang panjang. Maka berbahagialah yang menghafalnya. Caranya bagaimana? Tentu kita harus punya semangat, punya niat yang gigih. Selama 20 hari ke depan, insya Allah kita bisa. Kemudian salah satu fadilah daripada surah Al-Baqarah ini adalah dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u fi suratul Baqarah." Yang namanya syaitan itu akan lari terbirit-birit ketika dibacakan surah Al-Baqarah di sebuah rumah. Maka rumah kita pastikan ada selalu bacaan surah Al-Baqarah. Tidak bisa rekaman, suara kita sendiri. Maka surah Al-Baqarah ini adalah surah terbaik yang bisa kita pakai untuk melindungi rumah kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam gangguan, termasuk dari semua penyakit, insya Allah. Di dalamnya ada surah tentang ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255, ada surah 285, 286 tentang bacaan ruqyah dan sebagainya. Itu semua terkandung dalam surah Al-Baqarah. Kemudian untuk supaya tidak salah dalam pelafalan, ada beberapa tempat yang kebanyakan jamaah kurang tepat, yaitu contoh pada ayat yang kedua. Ketika kita membaca la raiba fih, maka la-nya jangan terlalu panjang, hanya 2 harokat. Zalikal kitabu la raiba fih. Jadi yang mat tabi'i pastikan 2, jangan terlalu panjang. Ketika sudah seimbang panjang pendeknya, nanti lagu itu akan menyesuaikan saja. Walaupun suara kita pas-pasan, suara saya juga pas-pasan, tapi kalau panjang pendeknya benar, insya Allah suara jamaah semuanya enak didengar. Kalau panjang pendeknya sudah benar, kalau panjang pendeknya sudah tepat, itu yang harus diperbaiki dulu. Yang sudah tepat, alhamdulillah, lanjutkan kepada menghafal. Kemudian ayat yang ketiga, itu banyak sekali mat tabi'i, ada qalqalah juga pada kalimat razaqnahum, qalqalah sughra. Razaqnahum, saya baca lengkap. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqa. Itu ada qalqalah. Razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau sudah tepat bacaannya boleh agak tartil. Jadi ada tingkatan bacaan, boleh tartil atau benar panjang pendeknya, tenang dan sesuai dengan kaidah. Selanjutnya ayat yang keempat sama, di situ banyak sekali mat tabi'i, yang ada mat wajib muttasil, itu juga tidak ada. Mat jaiz ada itu. Bima unzila. Bima unzila itu dibaca 6 harokat atau 3 alif, karena disebut mat jaiz munfasil karena terpisah antara alif dengan kalimat sesudahnya. Nah, itu disebut mat jaiz munfasil. Silahkan dipraktekkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik itu ikhfa.
pahami maknanya, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ayat ini. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada pada dalam 5 ayat ini. Yang pertama adalah percaya kepada yang gaib, yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat atau infak, yang keempat adalah percaya kepada apa-apa yang telah Allah turunkan dan juga sebelum diturunkan sebelum Al-Quran. Dan tentu yang terakhir adalah percaya kepada akhirat. Ini adalah ciri-ciri yang perlu kita pahami dari seorang yang bertakwa. Sambil kita menghafal ayatnya, pastikan kita punya cita-cita menjadi orang yang bertakwa yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Selamat menghafal. Saya doakan semoga Allah permudah.